Halo semuanya, kita bertemu lagi dalam perkuliahan Matematika Diskrit pertemuan yang kedua. Pada pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas tentang disjungsi eksklusif dan proposisi bersyarat. Oke, kita masuk ke materinya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu di sini mengenai tujuan perkuliahan. Adapun tujuannya, yang pertama nantinya mahasiswa diharapkan mampu dan memahami disjungsi eksklusif. Maksudnya adalah mampu menjelaskan dengan benar ya dan memahami disjungsi eksklusif. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami proposisi bersyarat. Oke, kita lanjut mulai masuk ke materi utama kita. Yang pertama yaitu disjungsi eksklusif. Nah, disjungsi eksklusif menggunakan kata atau or dalam operasi logika digunakan dalam salah satu dua cara berikut ya. Yang pertama, inclusive or. Ini merepresentasikan kata penghubung atau yang berarti P atau Q atau keduanya. Contohnya, tenaga IT yang dibutuhkan harus menguasai bahasa C++ atau Java. Sementara yang exclusive or ini ataunya berarti P atau Q tetapi tidak keduanya. Contohnya ia dihukum 5 tahun atau didenda 10 juta. Jadi ini salah satu saja. Kalau dihukum 5 tahun berarti tidak denda 10 juta. Kalau denda 10 juta itu tidak dihukum 5 tahun. Sementara untuk kasus ini ya tenaga IT ya yang dibutuhkan itu nanti bisa keduanya ya, nanti bisa C++ atau Java ya, atau bisa salah satunya C++ saja atau Java saja. Berbeda ya dengan yang eksklusif ya. Selanjutnya kita lihat contoh lain ya dari inclusive or ya. Misalnya di sini ya dijelaskan ya bahwa tamu yang datang pada ulang tahun Riri harus membawa hadiah atau kue tart. Jadi nanti bisa salah satunya atau bisa dua-duanya ya. Dari pernyataan di atas, tamu yang datang pada ulang tahun Riri memiliki 3 pilihan. Yang pertama, hanya membawa hadiah. Kemudian yang kedua, hanya membawa kue. Atau yang ketiga, membawa hadiah dan kue tart ya maksudnya ya. Nah, tabulasi pengujian kebenaran ya dari proposisi ini ya bisa dilihat di sini ya. Jadi nanti kalau membawa dua-duanya maka dia memiliki nilai kebenaran benar ya. Kemudian kalau benar salah satunya mereka juga memiliki nilai kebenaran benar seperti ini. Tapi kalau tidak kedua-duanya baru mendapatkan nilai kebenaran salah. Berarti dengan inclusive or pernyataan bernilai benar apabila salah satu di antara dua proposisinya bernilai benar atau keduanya benar. Selanjutnya kita lihat di sini disjungsi eksklusif ya. Cara kedua, kata atau yang digunakan secara eksklusif atau disjungsi eksklusif. Disjungsi ini bernilai benar apabila salah satu di antara dua proposisi atomiknya bernilai benar, tetapi tidak keduanya. Jadi kalau keduanya benar, justru malah mendapatkan salah dalam komposisi proposisi ini ya. Dan terkhusus untuk disjungsi eksklusif menggunakan operator logika XOR ya. Jadi nanti dalam gerbang logika ini representasinya sama dengan gerbang logika XOR atau exclusive OR. Untuk membedakannya dengan disjungsi inklusif ya. Nah, disjungsi eksklusif di antara P dan Q dinyatakan dengan tanda seperti ini ya, lingkaran kemudian ada tanda plus di tengah-tengahnya. Kalau tadi yang inklusif ya menggunakan tanda seperti V ya, tapi membuka ke atas ya. Nah, yang bernilai benar apabila salah satu proposisinya benar tetapi tidak untuk keduanya. Jadi nanti untuk disjungsi eksklusif ya, nilai benarnya harus di salah satunya, tidak boleh di keduanya. Apalagi nanti keduanya bernilai salah, tentunya nanti akan mendapatkan ya nilai komposisi proposisi yang salah ya. Nah, operator logika disjungsi eksklusif atau XOR ya notasinya seperti ini tadi ya, dan tabel kebenarannya kurang lebih seperti berikut ya.
Jadi untuk disjungsi eksklusif, pastikan keduanya memiliki nilai yang berbeda atau salah satunya bernilai benar ya, tapi keduanya tidak boleh bernilai benar. Jadi kalau ini true, ini justru disjungsinya itu mendapatkan nilai false untuk disjungsi eksklusif ya. Tapi kalau salah satunya memiliki nilai true seperti ini ya, maka komposisi proposisinya itu nanti akan memiliki nilai akhir yaitu true ya. Sedangkan nanti kalau keduanya false, tentu saja di sini mendapatkan nilai false juga. Nah, contoh disjungsi eksklusif ya. Mahasiswa jurusan informatika boleh memilih peminatan di bidang multimedia atau jaringan. Artinya nanti bisa memilih salah satunya, tapi tidak boleh memilih keduanya sekaligus. Artinya begini, mahasiswa jurusan informatika hanya memiliki dua pilihan, yaitu memilih peminatan multimedia saja atau memilih peminatan jaringan saja. Mahasiswa informatika tersebut juga tidak diizinkan untuk memilih dua jenis peminatan sekaligus. Saya harap cukup jelas ya penjelasan tersebut. Nah, kesimpulannya, disjungsi eksklusif or ya, seperti dalam contoh tersebut justru tidak mengizinkan pernyataan bernilai benar jika kedua proposisi penyusunnya atau atomiknya bernilai benar. Selanjutnya kita pelajari mengenai proposisi bersyarat atau kondisional atau implikasi. Nah, implikasi atau kondisi ya, pernyataannya nanti dibuat seperti ini ya. P implikasi Q atau P implikasi Q, baik menggunakan double ini ya, double garis ya untuk membuat panahnya ya. Jadi simbolisasinya menggunakan semacam panah seperti ini, baik menggunakan double garis ataupun single garis. Ini pembacaannya adalah jika P maka Q atau P implikasi Q ya. Dalam berbagai penerapan, implikasi P maka Q dapat dibaca ya, P hanya jika Q jika P ya, P syarat cukup bagi Q atau Q syarat perlu bagi P ya. Jadi nanti bisa dibaca dengan berbagai cara ya. Namun demikian ya, formasi bakunya nanti kurang lebih seperti ini ya, jika P maka Q ya, atau Q jika P ya. Nah, jadi nanti Q terjadi jika P-nya kondisinya sesuai dengan yang ditentukan di sini ya. Nah, kita lanjutkan ya. Simbol dari kondisi ini ya, disjungsi kondisi ini ya. Bukan disjungsi, tapi ini proposisi bersyarat ya. Nah, simbolnya adalah tanda panah seperti ini ya. Jika P dan Q adalah dua pernyataan ya atau proposisi atomik, maka kondisi pernyataan P maka Q ya, atau jika P maka Q dapat dibaca ya seperti ini ya, jika P maka Q. P dan Q adalah suatu pernyataan bersyarat. P disebut sebagai syarat atau sebab atau antecedent ya. Sedangkan Q adalah akibat atau hasil dari atau konsekuensi ya dari kondisi P ya. Ini nanti tidak mempunyai simetri ya, artinya jika P maka Q tidak sama dengan jika Q maka P, tidak memiliki sifat simetri seperti itu ya, tidak bisa dibalik ya. Nah, negasi dari P maka Q adalah negasi P ya, kemudian atau Q, atau P kemudian konjungsi bukan Q atau negasi Q ya. Negasinya bentuknya nanti seperti itu ya, negasi dari implikasi ini ya. Nah, contoh-contoh proposisi berikut ini adalah implikasi dalam berbagai bentuk. Contoh 1, jika hari ini hujan maka tanaman akan tumbuh subur. Contoh 2, jika tekanan gas diperbesar maka mobil akan melaju kencang. Contoh 3, es yang mencair di kutub mengakibatkan permukaan air laut naik. Contoh 4, orang itu mau berangkat jika ia diberi ongkos jalan. Contoh 5, Ahmad bisa mengambil mata kuliah teori bahasa formal hanya jika ia sudah lulus mata kuliah matematika diskrit. Contoh 6,
Syarat cukup agar pom bensin meledak adalah percikan api dari rokok. Nah, ini dibalik ya. Ki ya hanya jika P ya. Kemudian yang 7 ya, syarat perlu bagi Indonesia agar ikut Piala Dunia adalah dengan mengontrak pemain asing kenamaan. Kemudian contoh yang ke-8, banjir bandang terjadi bila mana hutan ditebangi. Nah, tabel kebenarannya kurang lebih seperti berikut ya untuk implikasi ya. Dia bernilai benar ya jika proposisi atomiknya ya P-nya benar atau Q-nya benar ya, atau P-nya salah, Q-nya benar ya, atau keduanya salah ya. Pernyataan P maka Q ya, jika P maka Q akan selalu mempunyai nilai kebenaran B ya, benar ya. Kecuali jika P-nya atau nilai satunya bernilai benar ya, dan Q-nya atau nilai 2-nya bernilai salah. Contohnya, suatu implikasi tidak berlaku sifat simetri ya. Jika P maka Q ya, misalnya jika X sama dengan 1 maka X kuadrat min 1 sama dengan 0. Kemudian kita bentuk coba di sini ya. Q maka P ya. Jika Q maka P ya. Jika X kuadrat min 1 sama dengan 0 maka X sama dengan 1. Terlihat bahwa itu tidak benar ya. Karena jika X kuadrat min 1 sama dengan 0 maka X sama dengan 1 saja. Tetapi tidak benar bahwa X kuadrat min 1 sama dengan 0 maka X min 1 atau X sama dengan min 1 ya. Nah, untuk kasus ini kan nanti X-nya bisa bernilai 1 ataupun min 1 ya. Sementara untuk kasus ini ya dengan nilai X 1 ya pasti dia di sini X kuadrat min 1-nya 0 ya. Sementara untuk X kuadrat min 1 sama dengan 0 itu nanti bisa saja X-nya 1 ataupun min 1. Jadi kalau dibalik tidak bisa ya. Nah, contoh merubah simbolis ke kalimat ya. Jika suhu mencapai 80 derajat ya, ini untuk proposisi P ya. Kemudian proposisi Q, alarm akan berbunyi ya. Maka implikasi jika P maka Q, jika suhu 80 derajat maka alarm akan berbunyi. Kemudian yang kedua, proposisi P ya, yaitu jika Anda tidak mendaftarkan ulang, kemudian proposisi Q, Anda dianggap mengundurkan diri. Ya, seperti ini ya. Anda dianggap mengundurkan diri. Kemudian jika kita buat implikasinya, jika P maka Q ya. Jika Anda tidak mendaftarkan ulang, maka Anda dianggap mengundurkan diri ya. Nah, contoh berikutnya, tulis pernyataan berikut ya dalam bentuk simbolis. Jika Andi mengambil kalkulus atau Budi mengambil sosiologi, maka Cici akan mengambil bahasa Inggris. Nah, proposisinya ya, yang pertama Andi mengambil kalkulus direpresentasikan dengan A. Kemudian Budi mengambil sosiologi direpresentasikan dengan B. Kemudian C ya, ini adalah Cici mengambil bahasa Inggris. Nah, tulisan simbolisnya kurang lebih seperti berikut ya. A atau B maka C ya. Jika A atau B maka C ya. Jadi nanti kalau Budi atau Andi Budi mengambil kalkulus dan Andi mengambil kalkulus dan Budi mengambil sosiologi ya. Atau Budi mengambil sosiologi ya, maka Cici akan mengambil bahasa Inggris ya. Jadi nanti kalau salah satunya terpenuhi, maka nanti Cici ya akan mengambil bahasa Inggris ya. Nah, berikut ini ada latihan ya. Kita bahas bersama. Yang pertama X ya, Anda berusia 17 tahun. Kemudian Y, Anda dapat memperoleh SIM ya. Kita memiliki dua proposisi ini. Kemudian pertanyaannya ya, nyatakan preposisi berikut ke dalam notasi implikasi. Hanya jika Anda berusia 17 tahun maka Anda dapat memperoleh SIM ya. Kemudian yang kedua, syarat cukup agar Anda dapat memperoleh SIM adalah Anda berusia 17 tahun ya. Kemudian yang C,
syarat perlu agar Anda dapat memperoleh SIM adalah Anda berusia 17 tahun ya. Kemudian yang poin D, jika Anda tidak dapat memperoleh SIM maka Anda tidak berusia 17 tahun. Kemudian poin E, Anda tidak dapat memperoleh SIM bila mana Anda belum berusia 17 tahun ya. Nah ini latihan ya, kita jawab dulu aja secara bersama-sama. Jawabannya nanti kurang lebih seperti berikut ya. Pernyataan yang ekuivalen dengan Anda dapat memperoleh SIM hanya jika Anda berusia 17 tahun ya. Perlu kita ingat ya bahwa jika P maka I bisa dibaca P hanya jika Q. Jadi ini bisa kita notasikan dengan simbolik ya. Y jika Y maka X ya. Jika kita memperoleh SIM ya, maka kita sudah dianggap ya kira-kira sudah 17 tahun lah ya. Kemudian yang kedua, Anda berusia 17 tahun ya adalah syarat cukup untuk dapat memperoleh SIM ya. Ingat ya, P implikasi Q bisa dibaca P syarat cukup untuk Q. Teman-teman nanti bisa cek lagi tadi untuk bahasa-bahasa representasinya ya. Maka notasi simboliknya ya, jika X maka Q ya. Kemudian yang poin C, pernyataan yang ekuivalen ya, jika Anda berusia 17 tahun adalah syarat perlu untuk dapat memperoleh SIM ya. Teman-teman bisa cek ya catatan di sini ya. Jika P maka Q bisa dibaca Q syarat perlu untuk P ya. Sehingga notasi simboliknya adalah jika Y maka X. Nah, mirip yang poin A ya. Kemudian yang poin D ya, kita lihat ya di sini ya. Jika Anda tidak dapat memperoleh SIM maka Anda tidak berusia 17 tahun ya. Maka di sini ya negasi Y, jika negasi Y maka juga negasi X ya atau ingkaran X. Kemudian perlu kita ingat juga di sini ya, P dan Q bisa dibaca Q bila mana P ya untuk poin yang E ya, yaitu Anda tidak dapat memperoleh SIM bila mana Anda belum berusia 17 tahun dan simboliknya nanti adalah ingkaran X ya. Jika ingkaran X maka dia akan ingkaran Y ya. Nah, mirip dengan yang ini ya. Nah berikutnya ya ada contoh lagi ya. Dua pedagang barang kelontong mengeluarkan moto jitu untuk menarik pembeli. Pedagang pertama mengumbar moto barang bagus tidak murah, sedangkan barang kedua mempunyai moto barang murah tidak bagus. Apakah kedua moto pedagang tersebut menyatakan hal yang sama? Nah penyelesaiannya kita dekomposisi dulu ya. Yang pertama kita buat proposisi P, yaitu barang itu bagus ya, dan proposisi Q barang itu murah. Moto pedagang pertama, jika barang itu bagus maka barang itu tidak murah ya. Ini bentuknya adalah jika P maka bukan Q ya. Sedangkan moto pedagang kedua, jika barang itu murah maka barang itu tidak bagus. Nah bentuk simboliknya adalah jika Q maka bukan P ya. Kemudian kita uji menggunakan tabel kebenaran seperti ini ya, dengan berbagai kondisi ya. P dan Q ya, ini ya benar-benar, benar salah, salah benar dan benar-benar. Kemudian ingkaran P-nya ya, dari benar menjadi salah, benar menjadi salah, salah menjadi benar, salah menjadi benar. Demikian juga nanti dengan ingkaran Q-nya ya. Nah, kemudian kita cek di sini ya implikasi dari P ingkaran Q-nya didapatkan nilai kebenaran berikut ya, yaitu salah, benar, benar, benar. Kemudian yang ini Q implikasi ya, jika Q maka ingkaran P ya, ini mendapatkan nilai apa? Kebenaran ya, yaitu salah, benar, benar, benar. Nah, kalau kita lihat di sini nilainya sama ya, antara jika P maka implikasi Q atau jika Q maka implikasi P ya. Nah, di sini ya nanti kita simbolisasikan ya bahwa keduanya ternyata ekuivalen ya. Maka kita simpulkan di sini ya bahwa kedua moto tersebut menyatakan hal yang sama ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini implikasi dalam bahasa pemrograman.
if C then S, di mana C-nya ini adalah ekspresi logika yang menyatakan syarat atau kondisi, dan S-nya adalah satu atau lebih pernyataan. S dieksekusi jika C-nya ini benar ya dalam bahasa pemrograman ya. Kemudian S tidak dieksekusi jika C-nya salah. Struktur if then dalam bahasa pemrograman berbeda dengan implikasi if then yang digunakan dalam logika. Pernyataan if then dalam bahasa pemrograman bukan proposisi karena tidak ada korespondensi antara pernyataan tersebut dalam operator implikasi ya. Jadi nanti tidak memenuhi syarat implikasi dalam bahasa pemrograman tersebut. Nah, jadi maksudnya beda ya, jelas di sini. Interpreter atau compiler tidak melakukan penilaian kebenaran pernyataan if then secara logika. Interpreter hanya memeriksa kebenaran kondisi C. Jika C benar, maka S akan dieksekusi. Sebaliknya, jika C salah, maka S nanti tidak akan dieksekusi. Itu ya, sudah jelas dalam bahasa pemrograman ya. Nah, kita lihat contoh berikut. Misalkan dalam sebuah program yang ditulis dalam bahasa Pascal terdapat pernyataan berikut. Jika X lebih besar dari Y, maka Y-nya akan diisi dengan X plus 10. Berapa nilai Y setelah pelaksanaan eksekusi if then ya. Jika X-nya 2, Y-nya 1. Yang kedua, jika X-nya 3, Y-nya 5. Maka penyelesaiannya yaitu yang pertama, jika X-nya 2, Y-nya 1 ya, maka ekspresi X lebih besar daripada Y bernilai benar. Pernyataan Y sama dengan X plus 10 akan dieksekusi atau dilaksanakan. Kemudian nilai Y-nya sekarang menjadi Y sama dengan 2 plus 10 sama dengan 12. Sementara jika X-nya 3 dan Y-nya 5 ya, maka ekspresi X lebih besar daripada Y bernilai salah. Maka pernyataan Y diisi dengan X plus 10 tidak akan dieksekusi ya, atau dilakukan ya. Sehingga nilai Y-nya akan tetap 5 seperti sebelumnya ya, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita lihat contoh berikutnya ya. Untuk menerangkan mutu sebuah hotel ya, misalkan P ini adalah pelayanannya yang baik ya, dan Q adalah tarif kamarnya yang murah, dan R-nya adalah hotel berbintang 3. Terjemahkan proposisi-proposisi berikut dalam notasi simbolik menggunakan PQR ya. Kita dekomposisi dulu ya. Yang pertama bahwa A ini adalah tarif kamarnya murah tetapi pelayanannya buruk. Yang B, tarif kamarnya mahal atau pelayanannya baik namun tidak keduanya. Kemudian yang C, salah bahwa hotel berbintang 3 berarti tarif kamarnya murah dan pelayanannya buruk ya. Maka nanti ya dari kondisi ini ya kita bisa nyatakan seperti ini. Yang poin A ya, tarif kamarnya murah tapi pelayanannya buruk ya, seperti ini ya. Nah, tapi itu nanti diekspresikan ya atau disimbolkan dengan konjungsi seperti ini ya. Pelayanannya buruk itu kan tidak baik seperti ini ya. Kemudian ya bukan Q ya, tarif kamarnya mahal ya, bukan murah ya. Kemudian ini simbol disjungsi eksklusif ya. Jadi nanti bukan Q itu nanti di sini kamarnya tidak murah atau pelayanannya baik ya, tapi nanti tidak keduanya ya. Ini namun tidak keduanya ya, dan P-nya. Jadi nanti pelayanannya baik ya atau kamarnya tidak murah ya. Kemudian yang C ya, salah bahwa hotel berbintang 3 berarti tarif kamarnya murah dan pelayanannya buruk ya. Ini ingkaran ya dalam tanda kurung ya, R ya, maka implikasi ya dalam tanda kurung ya, Q konjungsi bukan P ya. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ada soal latihan ya. Nyatakan pernyataan berikut ya dalam notasi simbolik. Anda tidak dapat terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu jika Anda berusia di bawah 17 tahun kecuali kalau Anda sudah menikah. Nah, silakan coba dinyatakan dalam pernyataan simbolik ya. Nah, nanti hasilnya kurang lebih berikut ya.
Anda tidak dapat terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu jika Anda berusia di bawah 17 tahun kecuali Anda sudah menikah. Formatnya Q jika P. Nah, susun ulang ke bentuk standar. Jika P maka Q. Jika Anda berusia 17 tahun kecuali kalau Anda sudah menikah maka Anda tidak dapat terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu. Jika Anda berusia di bawah 17 tahun kecuali Anda sudah menikah, maka Anda tidak dapat terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu ya. Ini kita simbolkan dengan M ya. Untuk proposisi Anda berusia di bawah 17 tahun, kita simbolkan dengan N, Anda sudah menikah, dan kita simbolkan dengan R, Anda dapat terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu. Maka pernyataan di atas dapat ditulis sebagai berikut ya. Dalam tanda kurung ya, M konjungsi negasi atau ingkaran N ya, kemudian implikasi ingkaran R ya. Nah, simbolnya nanti kurang lebih seperti berikut. Kemudian ada latihan ya. Ubah kalimat ini ke dalam ekspresi logika dengan notasi simbolik. Yang pertama, Anda hanya dapat mengakses internet dari kampus hanya jika Anda mahasiswa informatika atau Anda bukan seorang sarjana. Yang kedua, Anda tidak dapat menarik roller coaster jika Anda tingginya kurang dari 150 cm kecuali jika Anda berusia lebih dari 16 tahun ya. Nah, ini bukan menarik tadi ya, menaiki ya. Coba nanti teman-teman silahkan dikerjakan dan didiskusikan bagaimana hasilnya. Nah, kurang lebih materi itu materi tadi ya. Seperti tadi ya materi kita kali ini, mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat. Sampai bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Dan mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan.